Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikriyatul Laila Nur Fitri, MPM 1711031049 akan mengemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari teori dan teori akuntansi. Yang pertama, pengertian teori. Pengertian teori yang pertama itu menurut John W. Croswell. Nah, menurut Croswell, ini adalah teori itu merupakan serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Pengertian teori yang kedua itu menurut Merriam-Webster. Menurut Webster, secara umum, teori ini merupakan suatu analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Pengertian teori yang ketiga itu menurut Jonathan H. Turner. Menurut Turner, teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Selanjutnya, itu pengertian teori akuntansi. Yang pertama, pengertian teori akuntansi menurut Hendriksen dan Van Breda. Nah, menurut Hendriksen dan Van Breda ini, teori akuntansi itu adalah suatu penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas yang memberikan kerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktek akuntansi dan memberikan pedoman dalam mengembangkan praktek dan prosedur akuntansi yang baru. Sedangkan teori akuntansi menurut Vernon Kim itu adalah suatu konsep definisi dalil yang memberikan gambaran dari fenomena akuntansi secara sistematis. Nah, Vernon Kim ini membagi unsur teori itu menjadi beberapa elemen. Yang pertama ada postulat atau asumsi dasar, yang kedua ada definisi, ketiga tujuan, keempat prinsip dan standar, dan yang terakhir prosedur atau metode akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan periodisasi teori akuntansi menurut Godfrey dan kawan-kawan. Godfrey dan kawan-kawan itu membagi periodisasi teori akuntansi menjadi 4 periode. Yang pertama ada pre-theory period yang dimulai atau berlangsung sejak 1492 sampai 1800. Paragallo mengemukakan bahwa tidak ada teori akuntansi yang dirumuskan sejak Pacioli sampai pada awal abad ke-19. Kalaupun ada, saran-saran atau pertanyaan-pertanyaan belum dapat digolongkan sebagai teori atau pernyataan yang sistematis. Yang kedua, ada General Scientific Period yang berlangsung sejak tahun 1800 sampai 1955. Nah, dalam periode ini sudah ada pengembangan teori yang menekankan penjelasan terhadap praktek akuntansi. Di periode ini sudah ada kerangka kerja untuk menjelaskan dan mengembangkan praktek akuntansi. Akuntansi dikembangkan berdasarkan metode empiris yang mengutamakan pengamatan atas kenyataan sehari-hari atau realitas bukan didasarkan pada logika. Laporan A Tentative Statement of Accounting Principles Affecting Corporate Report tahun 1938 dan laporan A Statement of Accounting Principles merupakan dua contoh perumusan teori akuntansi berdasarkan metode empiris atau disebut dengan era General Scientific ini. Yang ketiga ada Normative Period yang dimulai sejak tahun 1956 sampai 1970. Dalam periode ini, perumus teori akuntansi mencoba merumuskan norma-norma atau praktek akuntansi yang baik. Kalau dalam periode sebelumnya menekankan kepada apa yang terjadi, di periode ini ditekankan bagaimana seharusnya. Nah, pada periode ini muncul kritik terhadap konsep historical cost dan pendukung adanya conceptual framework. Beberapa terbitan laporan pada era ini adalah An Inquiry into the Nature of Accounting oleh Goldberg yang diterbitkan tahun 1965 dan AAA menerbitkan A Statement of Basic Accounting Theory. Yang keempat yaitu Specific Scientific Period yang dimulai tahun 1970 sampai sekarang.
Periode ini disebut juga dengan positif area. Di sini, teori akuntansi tidak cukup hanya dengan sifat normatif, tetapi harus bisa diuji kebenarannya. Norma dinilai subjektif, jadi harus diuji secara positif. Pendekatan normatif dikritik karena yang pertama, teori normatif tidak melibatkan pengujian hipotesa. Dan yang kedua, teori normatif didasarkan pada pertimbangan subjektif. Nah, karena teori normatif dianggap merupakan pendapat pribadi yang subjektif, maka tidak bisa diterima begitu saja, harus dapat diuji secara empiris agar memiliki dasar yang kuat. Pada periode ini, data empiris sudah banyak tersedia, kemudian teknik-teknik statistik dan teknik yang menggunakan disiplin lain untuk melakukan pengujian sudah demikian banyak sehingga memudahkan melakukan pengujian. Nah, tujuan dari pendekatan teori akuntansi positif adalah untuk menerangkan dan meramalkan praktek akuntansi. Salah satu contoh dalam penggunaan teori ini adalah hipotesa bonus plan. Hipotesa ini menunjukkan bahwa manajemen yang remunerasinya didasarkan pada bonus, maka mereka akan berusaha memaksimalkan pendapatannya melalui pendekatan akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga bonusnya bisa menjadi tinggi. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen tentu akan memilih standar akuntansi yang dapat menaikkan laba atau bonus mereka. Menurut Godfrey dan kawan-kawan, pada akhir-akhir ini ada kecenderungan munculnya perbedaan antara riset akademik dan riset profesional yang sebelumnya dinilai seragam. Riset akademik tetap dalam pendekatan positif yang umumnya menekankan pada peran dan pengaruh informasi akuntansi. Sedangkan profesional agak condong pada pendekatan normatif yang umumnya menekankan upaya untuk menyeragamkan praktek akuntansi agar lebih bermanfaat bagi praktisi. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.